Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi bangun ruang sisi datar tentang balok. Adapun yang akan kita bahas pada materi balok, yang pertama mengenal balok, unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, dan rumus-rumus pada balok. Yang pertama yaitu mengenal balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, beberapa contoh balok dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ada beberapa contoh ya. Ada lemari, ada akuarium dan kertas kado, juga tempat tisu. Dua unsur balok. Unsur utama balok yang pertama adalah sisi. Sisi balok itu ada 6, diantaranya sisi ABCD, EFGH, ADHE, BCGF, ABFE, dan DCGH. Yang kedua, rusuk. Rusuk balok ada 12. Rusuk AE, rusuk FB, rusuk CG, rusuk HD, rusuk AB, rusuk CD, rusuk EF, dan rusuk HG. Kemudian rusuk AD, rusuk BC, rusuk FG, dan EH. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut balok ada 8. Di antaranya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selain dari rusuk dan titik sudut, balok juga mempunyai beberapa unsur, yaitu diagonal bidang ya. Diagonal bidang balok ada 12. Yang pertama AF, BE, CH, DG, kemudian EG, HF, AC, BD, AH, ED, BG, dan CE. Maaf, FC. Dan diagonal ruang ya. Diagonal ruang balok ada 4. AG, kemudian HB, EC, dan DF. Yang terakhir
bidang diagonal. Nah, bidang diagonal balok ada 6, yaitu AFGD, EHBC, EFCD, AHBG, BDHF, dan EACG. Jaring balok, ya, jaring balok kita perhatikan, ya, kita iris beberapa sisi balok, kemudian kita buka seperti tampak gambar berikut, ya, gambar kedua. Kemudian setelah kita buka, kita rentangkan sehingga terbentuklah jaring-jaring balok. Rumus pada balok. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung balok. Yang pertama, ya, ini kita lihat sebuah balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, ya. Kemudian yang pertama sekali kita tentukan jumlah panjang rusuk balok, ya. Jumlah panjang rusuk balok itu merupakan kerangka balok, ya, sama dengan 4 kali P tambah L kali T, ya, karena 4 sisi rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Kemudian diagonal bidang, ya, diagonal bidang balok itu ada 3, ya, sisi depan, ya, kemudian ini sisi alas panjang dengan lebar, maka diagonal bidangnya sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian sisi panjang dengan tinggi atau sisi depan, ya, akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Yang terakhir diagonal bidang, ya, sisi samping sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi kita perhatikan bagian sisi mana yang diminta diagonal bidangnya. Kemudian yang berikutnya diagonal ruang, ya, diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, ya. Kemudian luas permukaan balok, ya, luas permukaan balok. Nah, kita lihat sebuah jaring-jaring balok, ya, dimana pada sisi balok ada 6 buah, ya, terdapat 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan 2 sisi tinggi, sehingga luas permukaan balok L sama dengan 2 kali PL tambah PT dikali LT. Kemudian volume balok, ya, volume balok adalah isi dari balok, yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita bahas
beberapa contoh soal berikut. Balok ABCD EFGH berikut berukuran panjang 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 7 cm. Hitunglah panjang rusuknya, panjang diagonal bidang AC, dan panjang diagonal ruang AG. Ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Ya. Diketahui panjang 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 7 cm. Ya. Kita hitung. Yang pertama, jumlah panjang rusuk balok, ya, sama dengan 4 kali panjang tambah lebar dikali tinggi, ya, sama dengan 4 dikali 15 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 4 dikali 30 sama dengan 120 cm. Yang B, panjang diagonal bidang AC, ya, karena yang ditanya diagonal bidang alas yaitu AC, nah, maka kita gunakan panjang dan lebar sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 64. Kita jumlahkan, ya, dengan akar 289, kemudian kita akarkan, hasilnya adalah 17 cm. Yang berikutnya panjang diagonal ruang AG, ya, sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Masing-masing kita kuadratkan, diperoleh sama dengan akar 225 ditambah 64 sama ditambah 49. Kemudian kita jumlahkan sama dengan akar 338 dan akar 338 sama dengan 13 akar 2 cm. Yang kedua, disediakan kawat yang panjangnya 72 cm untuk membuat model kerangka balok. Yang pertama, jika panjang model kerangka tersebut 10 cm dan lebarnya 5 cm, berapakah tingginya? Yang B-nya, jika dibuat model kerangka kubus, berapakah panjang rusuknya? Ya, yang pertama, kita cari dulu tingginya dari panjang kawat, ya. Panjang kawat 72 cm, panjangnya 10, lebarnya 5. Ya, maka panjang kawat sama dengan 4 kali P ditambah L ditambah T. Ya, panjang kawatnya 72 sama dengan 4 dikali 10 ditambah 5 ditambah T. Ya, 72 sama dengan 40 ditambah 20 T ditambah 4T. Ya, sama dengan 72 sama dengan 60 ditambah 4T. Kemudian kita kurang 72 dikurang 60 sama dengan 4T. Ya, 12 sama dengan 4T. T sama dengan 12 dibagi 4. Kita bagi, ya. T-nya sama dengan 3 cm. Kemudian jika dibuat model kerangka kubus, berapa panjang rusuknya? Nah, kita coba B. Tadi panjang kawatnya, ya, kita tentukan dulu panjang kawatnya, yaitu 6S, ya. Maka 72 sama dengan 6S, ya. Kemudian S-nya sama dengan 72 dibagi 6, S-nya sama dengan 12 cm. Ketiga, ya, di antara rangkaian persegi panjang berikut manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Ya, sekarang sini kita perhatikan, sini ada di 4 buah jaring-jaring balok. Yang manakah yang merupakan jaring-jaringnya, ya? Ini coba kita perhatikan gambar pertama.
Coba kita lihat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Apakah terbentuk? Ya, jika kita susun, nah di sini tidak terbentuk ya. Karena kenapa? Di sini ada 2 menumpuk. Nah, selanjutnya kita buat alas ya. Ini kita misalkan dengan alasnya. Ya. Aduh, ini kita misalkan alas. Ya. Nah, kemudian kita lihat atas, seharusnya kalau ini alas. Nah, di sini terdapat ini atap. Ya. Tetapi sini terdapat 2 buah sisi yang saling menumpuk. Ya, kalau kita perhatikan. Nah, maka yang A tidak termasuk jaring-jaring balok. Sekarang kita lihat yang B. Ya, kalau kita lihat yang B, ini kita tentukan sebagai alas. Ya. Kemudian ini adalah atap, atau juga boleh, ini juga atapnya juga boleh, atau alasnya. Ya, yang warna merah alas, yang warna hijau kita buat atap. Nah, ternyata setelah kita tentukan, nah, ini sisi lebar dan tingginya, ya ini panjang dan lebar. Alas dan atap, sisi kiri dan kanan, ya sisi belakang dan depan. Sekarang kita lihat yang C. Jadi berarti yang B merupakan jaring-jaring balok. Yang C kita perhatikan, ya di sini ini adalah atap atau bagian atas, ya. Kemudian ini adalah alas. Nah, ya, kemudian ini adalah sisi tegaknya, ya. Ini sisi kiri dan kanan, ini sisi depan dan belakang. Berarti C juga termasuk jaring-jaring balok. Sekarang kita lihat yang D, apakah dia juga merupakan jaring-jaring balok? Nah, ini kita buat alas. Ya. Oke, dan ini adalah atapnya. Ya. Kemudian ini adalah sisi depan dan belakang. Ini sisi kiri dan kanan. Sehingga dapat kita tulis atau kita tentukan yang merupakan jaring-jaring balok adalah gambar B, C, dan D. Sedangkan gambar A bukan jaring-jaring balok. Sekarang kita lihat soal yang keempat. Sebuah balok ya berukuran panjang 12 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 6 cm. Itulah luas permukaan balok. Ya, karena balok memiliki 6 buah sisi, 2 sisi depan dan belakang, ya 2 sisi kiri dan kanan, 2 sisi alas dan atap. Maka luas permukaan ya balok itu L sama dengan 2P kali 2 kali PL tambah PT tambah LT, ya. Jadi luas sama dengan 2 kali 12 kali 5 tambah 12 kali 6 tambah 5 kali 6 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 72 ditambah 30 sama dengan 2 dikali 162, kita jumlahkan ya, sama dengan 324 cm kuadrat.
Sebuah balok memiliki panjang ya 16 cm, lebar 6 cm. Jika luas permukaannya 720, hitunglah tinggi balok tersebut. Ya, diketahui luas permukaannya, maka tentukan tinggi balok. Ya, mari kita bahas. Di sini diketahui ya panjangnya 16, lebarnya 6 cm dan luasnya 720 cm kuadrat. Untuk mencari tinggi, kita ambil dari luas permukaan balok. L sama dengan 2 kali PL tambah PT kali tambah LT sama dengan 72 sama dengan 2 dikali 16 kali 6 tambah 16 kali T tambah 6 kali T. 72 sama dengan 2 dikali 96 tambah 16T tambah 6T. 72 sama dengan 2 kali 96 tambah 22T, 16 ditambah 6T. Ya, kemudian 72 sama dengan kita kalikan 2 kali 96 192, 2 dikali 22T jadi ditambah 44T. Ya. Kemudian 44T sama dengan 192 dikurang 72. 44T sama dengan 120. T sama dengan 120 dibagi 44 sama dengan 5 cm. Ya, jadi tinggi balok adalah 5 cm. Yang berikutnya, ya, sebuah balok berukuran panjang 12 cm, tingginya 15 cm dan luas bidang alasnya 96 cm kuadrat. Hitunglah volume balok tersebut. Ya, kita bahas bersama-sama. Diketahui panjangnya 12, tingginya 6, lebarnya luas alasnya 96 cm kuadrat. Nah, untuk mencari volume terlebih dahulu kita cari lebar dari balok tersebut. Ya, karena dia merupakan alas, berarti kita gunakan panjang kali lebar. Ya, luas alasnya 96 sama dengan 12 dikali L, sehingga L sama dengan 96 dibagi 12, lebarnya 8 cm. Kemudian kita cari volumenya, kita hitung. Ya, V sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Volumenya sama dengan 12 dikali 8 dikali 6 sama dengan 576 cm kubik. Ya, contoh yang berikut, sebuah bak berbentuk balok, panjang, lebar dan tinggi bagian dalamnya berturut-turut 60 cm, 50 cm dan 40 cm. Jika bak diisi air secara hati-hati dengan menggunakan ember yang berkapasitas 9 liter, maka air dalam bak akan mulai tumpah setelah takaran yang keberapa. Ya, jadi ada sebuah bak, kemudian diisi dengan ember yang berkapasitas 9 liter. Berapa lama atau mulai tumpah bak tersebut setelah diisi dengan ember? Ya, sini kita tentukan. Diketahui P-nya 60 cm, lebarnya 50, tingginya 40, volume ember 9 liter. Ya, yang maka kita bahas sama-sama. Volume bak panjang kali lebar dikali tinggi, maka 60 dikali 50 dikali 40. Volume baknya sama dengan 120.000 cm kubik. Itu sama dengan ya 120 desimeter kubik atau setara dengan 120 liter. Ya. Kemudian takaran bak, ya, volume bak
dibagi volume ember. 120 dibagi 9 sama dengan 13,3. Jadi air dalam bak akan tumpah setelah takaran yang ke-13. Demikianlah materi balok pada kali ini. Untuk memahami, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.